Terus melampirkan motivation letter dan juga rencana setelah lulus dalam bahasa Inggris. Halo guys, welcome to EduFit, Education with Fit. Hai Sofit, gimana kabar kalian semua? Aku harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Balik lagi sama aku Fitria. Mungkin kalian udah lihat video aku sebelumnya mengenai beasiswa Bank Indonesia ya. Sekarang itu lagi pembukaan ya beasiswa Bank Indonesia. Aku akan bahas berkas apa sih yang perlu kalian lampirkan untuk mendaftar beasiswa Bank Indonesia. Ini juga ya berdasarkan pengalaman aku ke daftar beasiswa Bank Indonesia juga di sekitar tahun 2022. Perlu kalian perhatikan, memang untuk beasiswa Bank Indonesia ini dibuka sesuai dengan universitas kalian masing-masing. Jadi pastiin daftarannya kalian tanyakan ya ke bagian akademik ataupun fakultas atau jurusan di kampus. Siapa tahu memang sudah dibuka dan kalian tidak tahu. Beasiswa Bank Indonesia ini bagi mahasiswa ya, 3D4 ataupun S1 minimalnya itu kalian telah menyelesaikan 40 SKS. Jadi berarti kalian di semester 3 atau di semester 5 ya sekarang ini. Dan ada beberapa juga beasiswa Bank Indonesia yang bisa didaftar oleh anak SMK karena memang SMK-nya itu bermitra ya dengan Bank Indonesia. Jadi meskipun di sini tuh untuk univ mitra juga ya, banyak guys universitas mitranya gitu. Jadi tenang aja, peluang kalian pun bisa di PTN dan juga PTS. Terus nilai 12 juta rupiah, berkas-berkasnya susah nggak sih? Menurut aku untuk berkasnya itu nggak terlalu susah ya guys. Tapi kalian harus perhatikan dan juga lebih detail ya. Bank Indonesia ini ada dua kategori ya guys, ada beasiswa unggulan dan ada beasiswa yang reguler ya. Ada 9 universitas yang termasuk ke dalam mitra untuk beasiswa unggulan dan juga beasiswa reguler, kayak Universitas Pajajaran, terus juga Undip dan masih banyak lagi. Nanti mungkin aku cantumkan di sini ya. Jadi untuk yang 9 universitas ini ada yang beasiswa unggulan dan ada yang beasiswa reguler. Univ yang lainnya itu hanya yang reguler aja. Jadi perbedaannya kalau yang kategorinya beasiswa unggulan sama beasiswa reguler. Mungkin perbedaannya ada di persyaratannya ya guys dan juga berkasnya. Beberapa tambahan. Oke, mungkin sambil berjalan aku bakal bahas satu persatu ya guys. Dan juga aku akan nampilin nih contohnya yang saat aku pendaftaran. Karena untuk beasiswa Bank Indonesia berkasnya itu dari tahun ke tahun tidak terlalu berbeda ya. Mungkin hampir sama ya. Jangan lupa buat klik like dan juga subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info dari aku. Kalian juga bisa follow aku di Instagram dan TikTok dari Schoolfit ya. Dari persyaratan khususnya juga ada lumayan perbedaan ya untuk beasiswa unggulan ini. Untuk beasiswa unggulan ada kriteria IPK-nya itu lebih dari atau sama dengan 3,5 ya skala 4. Kalau yang reguler itu kalau nggak salah minimal IPK-nya 3 ya, ataupun 3,25 ya. Jadi untuk PTN dan PTS memang ada perbedaan, nanti bakal aku cantumkan juga. Selanjutnya untuk yang beasiswa unggulan ini harus melampirkan sertifikat kemampuan bahasa Inggris ya, mau itu TOEFL ITP atau mau itu IELTS. Ada sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang membuktikan bahwa kalian memang mahir berbahasa Inggris. Ada 2 surat rekomendasi juga dari toko akademik dan non akademik, nanti aku akan bahas. Terus ada juga motivation letter dalam bahasa Inggris ya untuk rencana karir setelah lulus ya. Jadi memang unggulan, jadi lebih unggul. Kak, kan ini cuma buat univ mitra aja. Kalau misalnya kampus saya belum bermitra gimana? Tenang aja guys ya. Kalau misalnya universitas kalian belum bermitra dengan beasiswa Bank Indonesia atau Bank Indonesia, kalian bisa mengajukan permohonan proposal ya, atau kalian bisa tanyakan juga ya ke bagian akademik di kampus kalian sudah bekerja sama atau belum, dan mungkin bisa merekomendasikan gitu ya untuk bekerja sama, karena kan benefitnya banyak banget. Selain dana pendidikan, tapi juga kesempatan kalian untuk dalam kegiatan sosial, bergabung dalam generasi baru Indonesia ya, dan relasi dengan seluruh penerima beasiswa Bank Indonesia. Oke, jangan lupa buat klik like guys dan share juga ke teman-teman kalian yang mau daftar beasiswa Bank Indonesia bareng-bareng. Oke guys, jadi untuk berkasnya sendiri ya, nanti tuh kalau sepengalaman aku kalian buatnya tuh bisa yang soft filenya dan juga nanti dikumpulkan yang hard filenya ya. Nanti akan dikasih link pendaftaran dari universitas kalian masing-masingnya. Hati-hati jangan sampai kalian di sembarang tempat gitu ya masukin berkasnya, karena ada lumayan berkas-berkas yang memang pribadi banget ya sifatnya. Jadi kalian tunggu aja informasi di kampus kalian atau tanyakan di bagian akademik ya, karena aku lihat juga gitu ya link-link yang scam gitu. Jadi kalian harus
hati-hati. Yang pertama ini ada biodata guys, dan format biodatanya di mana? Format biodatanya ini sama ya, mau seluruh Indonesia sama. Formatnya kalian bisa download, nanti mungkin aku akan cantumkan di deskripsi box ya, karena itu sama. Dan nanti kalian tinggal isi ya, mau isinya langsung ya mungkin bisa aja ya diketik juga, karena ada format yang Word-nya. Jadi kalian bisa ini ya diisi mulai dari nama kalian, nama orang tua, terus juga minat, bakat, hobi, dan juga nanti di bawahnya itu ada kesediaan kalian untuk bergabung dengan Genbi ya. Jadi mungkin nanti aku akan cantumkan di sini ya. Untuk biodata nggak susah karena itu udah ada formatnya, jadi kalian tinggal isi aja sesuai dengan data diri kalian. Pastikan diisi dengan sebenar-benarnya dan tidak ada kesalahan. Selain ada minat bakat, nanti diisi itu ada aktivitas sosial yang kalian ikuti ya guys. Juga kalau misalnya kalian punya saran-saran untuk beasiswa Bank Indonesia selanjutnya, kalian bisa cantumkan di sana ya. Jadi pastikan isi sejujur-jujurnya dan sesuai dengan diri kalian. Guys, di bagian tanda tangan itu ada harus dibubuhkan materai 10.000. Artinya kalau kalian udah isi, misalnya udah diisi di komputer ya atau yang soft file, kalian bisa print out lalu nanti pakai materai ya. Materainya yang 10.000. Yang selanjutnya yaitu KTP ataupun KTM. Nah, ini tuh ada beberapa versi ya. Jadi ini bakal disesuaikan juga dengan universitas kalian. Misal mintanya fotokopinya atau mungkin scan-nya. Jadi pastiin kalian lihat di universitas kalian seperti apa gitu ya. Meskipun memang pada intinya yang melampirkan KTP ataupun KTM, tapi untuk ketentuan lebih detailnya bisa nanti sesuaikan dengan univ kalian masing-masing. Yaitu lembar hasil studi ataupun kartu hasil studi ya. Kalau aku nyebutnya sih di kampus aku KHS ya, atau mungkin kalian bisa coba cek ya di universitas kalian seperti apa, karena ada yang memang harus melampirkan kartu hasil studi ataupun ada yang transkrip nilai. Jadi kalian bisa sesuaikan aja ya. Intinya ya berisi mungkin mata kuliah yang kalian kontrak apa aja, terus berisi juga IPK kalian berapa, apakah sudah sesuai dengan yang disyaratkan oleh beasiswa Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu ada surat keterangan tidak mampu ataupun SKTM. Ini bagi kalian yang memang berasal dari keluarga prasejahtera ya. Nggak salah diutamakan juga kalian yang dari keluarga latar belakang ekonominya yang prasejahtera. Tapi kalau misalnya kalian tidak ada dan mau ikut, ya is okay ya, karena kan ini diutamakan bukan diwajibkan. Jadi kalian bisa ikut ya. Bedaannya di sini nih, untuk yang beasiswa unggulan itu tuh harus melampirkan motivation letter dan juga rencana setelah lulus dalam bahasa Inggris. Motivation letter tuh kayak alasan kenapa kamu tuh layak untuk menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia menggunakan bahasa Inggris ya, karena pantas aja kan tadi diminta sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Nah, juga ada ditambah gitu ya, apa sih yang akan kalian lakukan setelah lulus gitu, entah kamu mungkin mau lanjut kuliah lagi atau mau bekerja di bidang apa, itu bisa kalian sesuaikan ya. Nah, kalau yang reguler, resume dan juga motivation letter ya. Jadi kenapa sih kalian layak dipilih menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia? Jadi kalian bisa sebutkan alasan-alasannya dengan kata-kata yang memang enak untuk dibaca ya. Dan untuk yang reguler ini tidak perlu pakai bahasa Inggris ya, jadi pakai bahasa Indonesia biasa aja. Habis itu ada surat rekomendasi nih guys ya. Jadi surat rekomendasi itu bisa dari tokoh akademik ataupun non akademik. Tokoh akademik bisa dari dosen ya, non akademik mungkin dari organisasi yang kalian ikuti ataupun kegiatan sosial ataupun organisasi sosial yang kalian ikuti. Nah, bedanya kalau yang beasiswa unggulan itu ada dua, jadi butuh dua surat rekomendasi, misal satu dari akademik atau dosen, satu lagi dari pembina organisasi atau apa gitu ya. Nah, kalau yang reguler itu cukup melampirkan satu aja surat rekomendasi. Disesuaikan juga dengan universitas kalian, tapi ada beberapa ataupun aku lupa lagi sih di aku bagaimana, tapi kalau kalian punya prestasi akademik ataupun non akademik dan ada sertifikatnya atau piagam, nah itu juga kalian bisa lampirkan ya. Jadi memang untuk pendaftaran beasiswa Bank Indonesia itu kayak dua ya guys, kalian jadi harus simpan salinan yang soft file
dan ada juga yang berkas hard filenya gitu atau fotokopiannya gitu. Ada juga beberapa yang memang harus membubuhkan pas foto gitu 3x4 kayak yang Undip ini ya, ada gitu. Tapi itu bisa disesuaikan juga atau dilihat aja di universitas kalian seperti apa. Artinya melampirkan sertifikat kemampuan bahasa Inggris ya, TOEFL ataupun IELTS bagi kalian yang mendaftar beasiswa unggulan dengan ketentuan skornya ya. Jadi ada surat pernyataan bahwa kalian tidak memiliki hubungan keluarga dengan pegawai BI ya. Kalian harus tanda tangan surat pernyataan itu, dan juga surat pernyataan bahwa kalian memang siap untuk ikut gitu ya, bergabung bersama GNB gitu, berpartisipasi ya. Jadi untuk surat pernyataan itu tidak perlu pakai materai ya guys, hanya kalian perlu tanda tangan. Bisa kalau kalian mau diketik dulu aja di laptop, baru nanti kalian di print out dan nanti bisa ditanda tangan. Ada perbedaan gitu ya di tiap universitasnya. Oke guys, gimana nih, udah jelas nggak sih? Jadi kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar ya, atau kalian juga bisa cek udah membahas sama award di BSO Bank Indonesia di sini. Memang untuk BSO Bank Indonesia itu ada beberapa jurusan yang prioritas ya guys, yang pastinya berhubungan sama perbankan atau yang hitung-hitungan kayak pendidikan matematika, terus juga akuntansi, ekonomi, yang kayak gitu ya. Jadi kalau kalian jurusannya tidak termasuk, it's okay guys, mungkin kalian bisa daftar di beasiswa lain. Tapi memang untuk BSO Bank Indonesia super duper worth it, dan memang untuk kuotanya juga istilahnya bagi jurusan yang prioritas gitu ya. Kalau di kampus aku bisa satu jurusan itu dapat sekitar 3 ataupun 4 gitu ya kuota orangnya mahasiswa. Sementara untuk yang non prioritas itu kayak cuma 1, jadi bersaing dengan 1 orang. Maksudnya tuh satu jurusan bersaing untuk dapat 1 posisi. Jadi kayak gitulah ya possibility, tapi gak apa-apa, kalian coba aja dulu, siapa tahu memang rezeki. Oke guys, gitu aja. Mungkin next aku akan bahas lagi ya untuk tahapan seleksinya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa buat klik like dan juga subscribe-nya. See you soon, bye bye, Tasyakur Ederim.